Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, hidayah dan taufiknya, Selasa hari ini kembali kita melanjutkan kaji Al-Quran kita, surat Yasin, yang insya Allah semua sudah merasakan betapa luar biasanya pesan-pesan Allah di surat Yasin ini. Bahkan terkadang, terutama yang pernah punya pengalaman tiap pekan baca Yasin bersama masyarakat yang biasanya berlomba-lomba cepat selesai ya. Ternyata kalau tahu isinya kita malu kepada Allah. Ayat Al-Quran seindah itu, sedahsyat itu, saat membacanya kita hanya ingat selesainya, ingat pahalanya, nggak menyadari pesan-pesannya, terutama saat pesannya adalah penjelasan tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ataupun pesannya tentang hari kiamat, ya. Pesannya tentang dahsyatnya api neraka dan lain sebagainya. Maka bersyukur hanya Allah lah, ya, hanya Allah lah yang menjelaskan kepada kita atau memberi hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bersabar membaca atau mengkaji surat Yasin ini tanpa kita sadari sudah mencapai ayat berapa? 68 kalau nggak salah, ya. Yang berarti sebentar lagi insya Allah kita hatam surat Yasin kurang lebih 1 halaman. Walaupun hatam itu sendiri bukan menjadi target kajian kita lebih mentargetkan penghayatan ayat per ayat, ya. Maka tidak ada lain kecuali saya mengucapkan kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit, jadi harus mencari posisi yang tidak mengganggu. Ya. Ternyata ada live musiknya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas betapa Allah memberi peluang hidayah yang luar biasa, ya, kepada umat manusia, ya. Yang kalau saja manusia berminat ataupun berusaha dengan sepenuh hati, ya, meraih hidayah Allah, tentu Allah akan menunjukkan hidayah. Seakan Allah menjelaskan bagaimana mungkin nggak dapat hidayah, kan matanya dibuka oleh Allah. Kecuali kalau matanya tamasna ala a'yunihim, ya. Jalan menuju hidayah juga terbuka, ya. Ya. Tidak akan terlewatkan. Fastabiqus sirat fa anna yubsirun.
posisinya juga sangat memungkinkan tidak mengalami walau nasya'u lamasahnahum. Ya. Ada kemungkinan berusaha tidak dalam posisi famastata'u mudhiyan wa la yarji'u. Semuanya membuktikan bahwa jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat terbuka bagi umat manusia secara umum, ya. Walaupun seperti Allah katakan, ya, yang sudah berminat, ya tetap dengan seizin Allah. Ya, artinya kalaupun mendapat hidayah juga manusia tidak bisa membanggakan dirinya, ya. Karena semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jika yang berminat saja masih membutuhkan pertolongan Allah, ya, apalagi yang tidak menunjukkan minat, ya, tidak menunjukkan minat kesungguhan untuk Allah Ta'ala, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hidayah bagi manusia itu, ya. Itu sedikit mengulang pelajaran yang lalu, ya. Semoga kita masih ingat, ya, di mana ayat-ayatnya dikuatkan dengan inna alaina lal huda fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Ya, sanuqri'uka fala tansa, ya, dan seterusnya, ya. Maka di ayat ini juga Allah menambahkan lagi betapa jalan menuju hidayah itu sangat luas sekali, ya. Sangat banyak daya dukungnya, ya. Maka di ayat ini Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, ya. Bahwa termasuk yang bisa menjadi peluang di mana manusia mendapat hidayah apabila manusia itu menyadari bahwa dirinya diizinkan bisa hidup di atas bumi ini atau hidup di dunia ini sesungguhnya peluang hidayah yang luar biasa bagi manusia. Sehingga dikatakan, ya, al-hayatu ra'su malin, ya. Kehidupan itu merupakan modal, ya. Merupakan investasi kehidupan yang sangat luar biasa apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Terlebih di ayat ini dikatakan, ya, apabila mengalami nu'ammirhu, ya. Nu'ammirhu itu dipanjangkan umurnya, ya. Jadi artinya barang siapa yang dipanjangkan umurnya, ya. Jadi sampai di sini saja itu sudah memberi, ya, sudah memberi satu motivasi, ya. Karena kalau masih hidup, ya, betapapun manusia itu mengeluh berat, ya. Ibarat orang yang menghafal itu biasanya kan mengeluh sulit, mengeluh lupa lagi, ya. Tapi kalau masih ada nyawa di kandung badan, insya Allah, ya, peluang untuk meraih hidayah Al-Quran masih terbuka, ya. Terlebih, ya, apabila diberi kehidupan yang panjang. Nah, itulah arti nu'ammirhu, ya. Arti nu'ammirhu adalah, ya, kehidupan yang panjang, ya.
Berapa ukurannya hidup panjang itu? Ya, apabila mencapai usia 40. Minimal 40 itu sudah disebut umur panjang. Ya. Nanti insya Allah kita bahas lebih khusus tema umur panjang yang dibahas di dalam surat Fatir. Yang bahas di surat Fatir tadi udah aku serahin kok ini. Yang dibahas di surat Fatir, ya, insya Allah kalau cukup waktunya akan kita bahas. Ya. Jadi umur yang panjang saja itu sudah menunjukkan adanya modal hidayah yang lebih dibanding dengan umur yang pendek. Terlebih lagi apabila umur panjangnya sudah mengalami nunakishu. Ya. Apa artinya nunakishu? Ya. Ya, konsekuensi usia yang panjang. Ya. Konsekuensi usia panjang itu apa? Ya. Ya. Ya, istilahnya pensiun ya. Orang pensiun itu kan harta insya Allah tinggal menikmati apa yang sudah dilakukan di masa muda. Ya. Usia pensiun itu sudah tidak banyak lagi aktivitas. Ya. Kesehatan juga sudah mulai menurun. Ya. Maka Allah inginkan ya, seharusnya orang yang sudah berada dalam posisi nunakishu ya, itu harus lebih semangat di dalam mencari hidayah. Ya. Di dalam hadis dikatakan ya, utamanya nunakishu itu di usia 60 tahun. Ya. Istilahnya kalau sudah 60 itu sudah disebut super panjang. Ya. Ya. Seharusnya usia itu manusia harus lebih semangat lagi meraih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju apa? Husnul khotimah. Ya. Ya, karena sungguh di luar kemampuan manusia itu sendiri untuk bisa sampai di usia 60. Ya. Karena Allah katakan di akhir surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya. Salah satu rahasia kehidupan itu engkau tidak akan pernah tahu besok masih hidup enggak. Ya. Maka ketika masih bisa hidup di usia 60, apalagi 70, apalagi 80, ya. Maka istilah hadisnya, hadis Bukhari mengatakan a'dzarallahu likulli imri'in. Ya. Ya. Ajjalallahu umrahu ya, ila sittina mi'ah. Ya. Allah tidak bisa lagi memaklumi ya, orang yang usianya 60 tahun ke atas tapi belum bisa soleh. Ya, ya. Allah tidak bisa memaklumi karena sesungguhnya di usia 60 itu apalagi lebih dari itu ya, peluang-peluang hidayah itu sudah sangat banyak. Ya. Apakah peluang-peluang hidayah di mana orang merasa dirinya udah dekat dengan kematian, ya. Dan siapapun yang sampai di usia 60 pasti mengalami kondisi di mana teman-teman sebayanya sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, di ayat ini diakhiri dengan afala taqilun. Tidakkah engkau menggunakan pikiranmu? Tidakkah engkau mengambil pelajaran di mana usia 60 ada istilah atau usia 40 ya dan seterusnya istilah masyarakat udah bau tanah ya. Ya. Istilahnya sudah banyak teman-teman sebayanya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seharusnya dia mengambil pelajaran
Dan peristiwa mengambil pelajaran itu disebut di ayat ini dengan afala ta'qilun. Ya. Begitu ya, ini tambahan dari ayat-ayat sebelumnya agar manusia menyadari ya peluang-peluang atau daya dukung untuk mendapatkan hidayah. Salah satunya adalah saat dia ya berada di usia ya paling awalnya 40 tahun ya dan seterusnya ya. Jadi apalagi sudah 50, 60, 70 dan seterusnya ya. Jamaah rahimakumullah, inilah gambaran umum dari ayat ini ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ya doa agar Allah melindungi kita ya panjang umur yang tidak baik ya, baik secara kesehatan maupun secara keimanan ya. Ada doa yang menyatakan Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur ya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu agar jangan sampai mengalami umur panjang yang tidak baik ya. Salah satunya apa umur panjang yang tidak baik? Umur panjang tapi masih juga belum bisa taat kepada Allah ya. Umur sudah 40 lebih ya. Tapi belum sadar mau belajar Al-Quran, belum sadar mau katakan perbanyak ibadah, perbanyak zikir dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah salah satu kondisi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ya. Atau juga ya, umur panjang tapi yang banyak keluhan ya, banyak keluhan sehingga merepotkan ya orang-orang yang ada di sekelilingnya ya. Walaupun kalau itu terjadi ya, tentu harus tetap bersabar ya. Dan orang-orang sekelilingnya tentu akan mendapatkan pahala dari Allah merawat atau melayani orang tua yang sudah mengalami ya ardalil umur ya, usia tua yang yang mengalami banyak kesulitan ya. Adapun usia tua yang membahayakan adalah usia tua yang memang masih membuat orang terus berada dalam kemaksiatannya ya. Salatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. 3 manusia yang tidak akan diperhatikan, dilihat, disucikan dirinya di hari kiamat nanti. Ya. Salah satunya atau nomor satunya adalah malikun kadzab. Ya. Seorang penguasa, ya, apalagi penguasa negara berarti memiliki daya kekuasaan yang luas, ya. Tapi banyak bohongnya, ya. Min awalihi ila akhirih bohong semua. Dari A sampai Z bohong semua. Maka pemimpin seperti itulah yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, semoga pemimpin-pemimpin umat Islam yang seperti ini ya di dunia Islam khususnya segera diberi hidayah oleh Allah, disadarkan kembali, apalagi umumnya pemimpin dunia Islam adalah orang-orang yang mengalami nu'amirhu ya. Ya, kalau bahasa apa istilahnya ya, bahasa realitanya nu'amirhu itu usia udah bau tanah. Ya. Usia udah dekat dengan kematian ya. Yang kedua itu ailun mustakbir ya, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga itu orang yang sepuh namun masih bermaksiat, terutama maksiat zina, wa syaikhun zanin ya. Ya, kenapa? Karena
orang seperti ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terfahaminya adalah memang orang yang sangat sangat menentang kepada Allah, ya. Seakan kalau dibahasakan itu bunyinya, ya. Walaupun saya sudah tua, walaupun saya sudah terbatas kemampuannya, apakah tenaga, apakah pandangan, dan lain sebagainya, saya akan tetap bermaksiat kepadamu ya Allah. Apalagi kalau saya masih muda, ya. Maka disitulah mengapa Allah sangat murka kepada orang yang sudah disebut syekhun, ya. Minimal syekhun itu di usia 40, ya. Apalagi di atas itu 45, 50 terus semakin tinggi semakin syekhun, ya. Nah, disinilah Al-Ahqaf 15 mengajarkan kepada manusia kalau sudah mulai masuk usia syekhun, ya, usia manusia yang sudah tua, ya, atau bahasa Arabnya usia syekhukhoh, ya, yang minimalnya dari usia 40 harus banyak berdoa kepada Allah agar diberi semangat ketaatan yang lebih daripada sebelum-sebelumnya, ya. Kemudian berdoa agar, ya, anak cucunya ditolong untuk menjadi anak cucu yang soleh, ya. Karena termasuk hilangnya nikmat bagi manusia di usia tua namun masih melihat anak cucunya, ya, masih tidak atau masih belum soleh, ya. Anaknya belum soleh, anak cucunya belum soleh, ya. Sehingga kesannya, dari dulu ngapain aja, sehingga dalam kondisi anak keturunan yang belum membahagiakan, ya. Apakah memang kurang berdoa, ya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Maka wa dzurriyyatina terdekat adalah cucu, ya. Ada buyut, ya, ada cicit dan seterusnya, itu termasuk wa dzurriyyatina, ya. Maka di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu Rasulullah mengajarkan hendaklah orang yang sudah memulai usia 40, apalagi, ya, apalagi lebih dari itu, ya, kalau dia memiliki orang tua yang masih hidup, maka itu menjadi peluang birrul walidain yang sangat spesial di sisi Allah. Karena awal ayatnya adalah perintah birrul walidain, ya. Awal ayatnya kan berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha dan seterusnya, ya. Jadi kenapa, ya, berbakti birrul walidain di usia 40 menjadi lebih spesial di sisi Allah, ya. Karena dalam kondisi seperti itu orang tua kita, ya, pasti sudah lebih tua, ya. Kalau kita usia 40 paling tidak orang tua kita bisa 50, bisa 60, bisa lebih dari itu, ya. Namanya orang tua pasti mulai terbatas, ya. Terbatas fisiknya, mungkin juga terbatas rezekinya, udah nggak bisa cari kehidupan dengan kuat seperti dulu masa muda, ya. Mungkin juga dari segi kesehatan sudah tidak sebaik masa muda. Maka anak yang birrul walidain di usia 40 berarti dia berada dalam posisi, ya, menolong orang tuanya yang memang lagi butuh-butuhnya pertolongan, ya. Sementara orang yang di usia 40 pasti dalam usia yang sangat sibuk, ya. Yang mencari nafkah, yang mengurus anak istri, ya. Apalagi yang punya jabatan, apalagi yang menjadi tokoh, ya. Pasti semua waktunya habis untuk orang lain, ya.
Tapi Allah ingatkan, ya, jangan sampai untuk orang lain selalu ada, untuk urusan jabatan ada, urusan cari rezeki ada, urusan rapat-rapat itu semua ada. Tapi waktu untuk orang tua nggak ada, maka ini bukti orang yang bermasalah dalam ibadah birrul walidainnya. Ya, karena birrul walidain itu sendiri ya satu ketaatan, satu bentuk amal soleh yang sangat diunggulkan oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang mengalami usia 40, ya, hendaklah dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, gerakkan seluruh anggota badan yang ada di dalam diri saya ini untuk bersyukur kepadamu. Mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadamu dan mensyukuri ya kedua orang tua yang pasti siapapun yang sampai di usia 40 ya maka tidak terlepas dari peran-peran kesabaran kedua orang tuanya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, ya. Jadikan di usia 40 ini saya sudah lebih fokus kepada amal-amal soleh yang engkau ridai ya Allah. Ya. Jadi di usia 40 itulah manusia ya sudah fokus kepada kehidupan akhirat ya. Ya, yang insya Allah kehidupan dunianya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga wa aslih li fi dzurriyyati ya. Dan jadikan semua keturunanku karena paling tidak di usia 40 itu biasanya anak juga sudah besar, udah sebentar lagi paling tidak udah akan punya cucu ya. Jadikan cucu yang akan lahir dari anak-anakku apalagi yang sudah punya menjadi cucu-cucu yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati ya. Yang keempat, saya siap bertobat. Ini tubtu ilaika, saya siap bertobat alias selalu kembali kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, artinya menjadi seorang muslim yang sejati. Karena berarti apa? Telah mengalami proses kehidupan yang panjang ya. Ya paling tidak dari usia 15 tahun, usia balik, atau usia haid mungkin 13 tahun, menuju 40 apalagi lebih dari itu ya. Ya, maka harus lebih serius lagi ya untuk menjadi manusia wa inni minal muslimin ya. Nah, itulah penekanan khusus dari Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengalami wa man nu'ammirhu ya. Ya. Yang diperintahkan afala taqilun, hendaklah kamu berpikir serius ya. Bagaimana menjalani umur yang panjang ini ya. Ya. Sampai ya umur panjang justru semakin jelek ya. Karena Rasulullah mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang umurnya panjang dan amalnya semakin baik ya. Kepada Allah semakin dekat, kepada manusia semakin banyak melayani, semakin banyak menabur benih-benih kesolihan, kemanfaatan ya, kebahagiaan bagi manusia. Karena Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min. Salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah, engkau bisa membahagiakan orang lain. Maka umur yang panjang ini ya juga dibahas di surat Fatir. Ya. Ya, kurang lebih ayat 36 atau 37 ya. Ya,
ketika Allah membahas tentang suasana neraka, ya. Bahwa suasana neraka, ya, penduduk-penduduknya akan berteriak sekeras-kerasnya, ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu, ya. Disiksa tapi enggak mati-mati, ya. Wala yukhaffafa anhum min 'adzabiha. Enggak pernah diringankan. Terus aja, ya. Azabnya semakin dahsyat. Begitulah Allah membalas orang yang kafir. Salah satu kondisi yang ada, mereka berteriak sekeras-kerasnya. Wahum yastarikhuna fiha. Ya. Apa isi teriakannya? Salah satunya, Rabbana akhrijna. Keluarkan kami dari api neraka ini. Na'mal salihan. Agar kami bisa beramal soleh, ya, terhadap amal-amal soleh yang belum saya lakukan. Ya. Maka dari ayat ini harus dipahami bahwa aslinya manusia itu punya kecenderungan beramal soleh. Ya. Cuma ada yang nyadar beramal solehnya di dunia, ada yang nyadarnya nanti di akhirat. Ya. Yang nyadarnya di dunia tentu Allah akan beri balasan sebaik-baiknya. Ya. Karena nyadar beramal soleh di dunia itu berarti ada keimanan kepada Allah. Ya. Ada keimanan terhadap hari akhirat. Ada keimanan tidak ingin menyia-nyiakan peluang kehidupan. Sehingga ada balasannya. Ya. Yang nyadarnya nunggu di akhirat tidak akan ada guna. Seakan Allah mengatakan, kalau nyadarnya di akhirat semua orang juga bisa. Ya. Ya. Oleh karena itu, saat teriak-teriak seperti itu, ya Allah, keluarkan kami dari api neraka, kami ingin beramal soleh, karena dulu kami belum beramal soleh. Ya. Maka Allah jawab apa? Awalam nu'ammirkum. Ya. Dulu kemana aja waktu kamu saya izinkan untuk hidup di dunia. Ya. Bahkan kehidupan dunia yang panjang. Ya. Minimal 40 tahun. Apalagi 45, apalagi 50, 55, dan seterusnya, itu umur yang sudah sangat panjang. Awalam nu'ammirkum. Bukankah dulu kamu saya izinkan untuk hidup lama? Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya. Yang seharusnya umur panjang itu membuat manusia, ya, mengambil pelajaran. Ya. Saya usianya sudah sebetulnya 60. Betapa banyak teman-teman saya usianya 60 sudah dipanggil. Berarti saya juga akan dipanggil. Nah, itu namanya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya. Saya usia 60. Bagaimana kalau saya enggak husnul khotimah? Maka dia berusaha meraih husnul khotimah. Nah, itu namanya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya. Ya. Usia sudah 60, ya. Ya. Badan sudah mulai, ya, mengalami penurunan, ya. Ya. Ibarat mobil, ya. Kalau sudah usianya terlalu lama berarti akan mengalami apa? Ya. Mengalami penurunan fungsi, ya. Bahkan lama-lama sudah nggak bisa dioperasikan lagi. Begitulah manusia, ya. Ya. Di mana Allah menjelaskan di surat Ar-Rum, manusia akan mengalami 3 proses. Ya. Lemah, kuat, lemah lagi. Ya. Lemah yang kedua, itulah menuju kepada kematian. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Maka seharusnya kondisi yang sudah mulai melemah, kondisi yang sudah mulai tidak bisa seperkasa, atau istilah orang-orang itu gijak-gijik, ya, ke sana kemari, itu seharusnya membuat dirinya segera kembali kepada Allah. Kalau bahasa surat Yasinnya tadi ayat 68, afalam takunu
afala taqilun. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilun. Tidakkah kau berpikir, ya, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang kehidupan, ya, ya, yang tadinya yang tadinya semua hidup dalam kondisi normal, kemudian menurun, kemudian binasa, ya. Itulah juga yang dialami manusia. Seharusnya manusia berpikir dan kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali ke surat Fatir, ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya, bukankah kamu sudah saya beri umur panjang, ya. Yang seharusnya kamu mengambil pelajaran dari umur yang panjang itu, ya, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada pada umumnya saat usia itu panjang, apalagi waja'akumun nadhir, ya. Apalagi, ya, sinyal-sinyalnya ada di dalam dirimu, ya. Apa itu misalnya? Ahli tafsir mengatakan misalnya rambut yang sudah mulai beruban, ya. Maka itu sinyal internal bagi manusia, ya. Sebagian orang usianya udah 60 nggak beruban juga ada, ya. Tapi mungkin kesehatan, ya. Mungkin orang 60 kesehatannya masih masih bugar, tapi angka nggak bisa dibohongi, ya. Angkanya berapa? 60, ya. Artinya kalau jatah hidupnya 70 berarti 10 tahun lagi, ya. Kalau jatah hidupnya 60 berarti 65 berarti jatah hidupnya 5 tahun lagi. Maka angka itu sendiri bisa menjadi nadhir, ya. Sinyal internal, sinyal yang ada dalam diri manusia itu seharusnya dimanfaatkan sebagai pengingat diri. Maka jika itu tidak digubris, tidak dijadikan semangat untuk taat kepada Allah, maka siap-siap manusia itu, ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah dan merasakan azab, ya, terhadap orang-orang yang zalim, ya. Oleh karena itu ditutup ayatnya dengan fadzuqu. Rasakan azab ini, fama lil zalimina min nasir. Baik, inilah satu ayat yang harus kita pahami bahwa, ya, peluang hidayah itu juga disediakan oleh Allah di balik usia yang panjang, ya. Selanjutnya Allah mengatakan juga wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, ya. Dan tidaklah kami mengajarkan kepada Muhammad itu, ya, sebuah bait-bait syair, ya. Jadi di dalam kehidupan bangsa Arab, ya, bait-bait syair itu, ya, bagaikan sihir, ya, ya. Dikatakan innalaminal bayani sihra, ya. Sesungguhnya kemampuan orang berorasi atau berargumentasi, ya, atau berpresentasi itu bagaikan sihir, ya. Ya, bagi bangsa Arab, ya, berargumentasi ataupun berpresentasi yang paling menarik itu apabila dia bisa mengubah bait-bait syair, ya. Maka biasanya manusia itu kalau diciptakan syair yang luar biasa, ya, yang sedih bisa langsung bahagia, ya. Yang penakut bisa langsung menjadi berani, ya. Kalau antum baca sirah di perang Uhud, ketika orang kafir itu ragu-ragu menyerang pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada wanita namanya Hindun, istri Abu Sufyan yang saat itu masih kafirah, itu mengungkapkan syair-syair yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu jadi lebih berani, ya.
Ya. Salah satunya itu ya biasalah namanya juga wanita jahiliyah ya. Ya dia katakan kalau kamu berani, kalau kamu menang ya nanti malam kamu bisa tidur bersama kami ya. Gak jauh-jauh dari kemaksiatan ya. Ya, ada istilahnya no'anik ya. Ya, itu bahasa kiasan. Nanti malam kita bisa tidur bersama. Nah, ya, naudzubillah ya. Dan itu membuat orang kafir berani ya. Yang tadinya enggan memberi, kalau diberi syair biasanya bisa banyak tuh pemberiannya ya. Oh, jadi dia bisa berfungsi syair itu kalau sekarang bisa seperti apa ya? Sesuatu yang viral ya. Ya, info yang viral itu kan biasanya ya orang baik ya karena terviralkan dengan syair sebab betapapun baiknya dia bisa teropinikan orang jelek ya. Dan orang yang jelek sebaliknya bisa menjadi baik ya. Karena sebuah syair yang digubah oleh seorang penyair ya. Dan alangkah banyaknya kalangan bangsa Arab di zaman Rasulullah yang menjadi penyair ya. Ya ibarat orang Sumatera Barat ya. Entah sekarang kalau zaman dahulu ya hampir semuanya pinter bikin pantun ya. Bikin pantun udah nggak mikir ya. Ya. Kalau yang kenal dengan Ustadz Tifatul itu ya kalau berpantun nggak kayak umumnya kita ya. Mikir lama udah gitu dicatat lagi ya. Kalau model Ustadz Tifatul udah nggak pakai mikir ya. Ngomong keluar pantun ya. Saking sudah ahlinya ya. Begitulah para penyair zaman Arab dahulu ya. Ngomong langsung bisa menjadi syair ya. Dan syairnya itu ya, luar biasa memberi pengaruh atau memberi motivasi, menciptakan sebuah pemikiran baru dan seterusnya ya. Nah, bangsa Arab ya yang memang betul-betul paham Al-Qur'an ya. Itu kalau mendengarkan Al-Qur'an ya walaupun dalam kekufurannya ya, pengaruh Al-Qur'an itu lebih dahsyat daripada syair-syair yang dibuat oleh para penyair itu ya. Ya. Susunannya, pemilihan katanya, bahkan pemilihan huruf-hurufnya ya. Itu bagi bangsa Arab zaman itu ya. Ya, itu membuat mereka istilahnya kelepek-kelepek ya. Wah, nggak berdaya ini. Luar biasa ini penjelasan Al-Qur'an ya. Nah, mereka kadang-kadang masih membantah ya, masih membantah bahwa kehebatan susunan kata dalam Al-Qur'an itu ya bukan dari Allah ya. Jadi mereka masih jangan-jangan itu cuma pinter-pinternya penyair. Jangan-jangan itu ada unsur sihirnya ya. Jangan-jangan itu karena tidak terlepas karena informasi dari orang-orang terdahulu istilahnya asatirul awwalin ya. Maka ayat ini menafikan semua penilaian itu ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra ya. Maka Al-Qur'an ini sama sekali tidak ada unsur syairnya ya. Ya, apalagi Rasulullah itu sendiri bukan penyair ya. Ya, Rasulullah sendiri al-ummi ya. Ya. Kalau penyair itu istrinya Abu Lahab saja penyair ya. Ya, bagaimana syair-syairnya mengecam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bisa memberi penjelasan seperti ini itu bukan karena keahliannya menyusun kata, memilih kata dan lain sebagainya. Tapi itu semata-mata dari Allah ya. Atau kalau di surat yang lain dengan kata ya wa ma sahibukum bimajnun ya. Ya. Kan kalian udah tahu siapa itu Muhammad ya. Ya. Kan dari dulu dia nggak pernah belajar syair ya. Jadi apa yang diungkapkan itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Dikuatkan lagi dengan istilah wama yambaghilah, dan mustahil juga ya Allah mengajarkan syair kepada Muhammad ya. Karena semua tahu bahwa Muhammad adalah an-nabiyul ummi ya, ya. Nabi yang ya istilahnya kalau dulu buta huruf ya, yang tidak punya akses kepada ya kemampuan berbahasa, ya, bahkan kemampuan menulis ya. Semua yang dikatakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an hakikatnya adalah zikrun ya. Al-Qur'an itu adalah petunjuk atau peringatan dari Allah dan bacaan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka siapa yang bisa menerima prinsip ini, ada tambahan lagi bahwa dirinya akan mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi bisa diurut sendiri ya bagaimana Allah memberikan peluang-peluang hidayah kepada Allah ya. Terakhir Allah katakan ya bahwa bahasa Al-Qur'an itu sendiri, bahasa Arab itu sendiri dengan pemilihan-pemilihan katanya, susunan-susunannya itu juga berpeluang memberi hidayah kepada manusia kalau saja manusia mau menerima Al-Qur'an ini sebagai pemberi penjelasan ya, pemberi penyadaran ya, dan menerima sebagai bacaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi yang nyata-nyata kebenarannya atau yang menjelaskan realitanya dengan penuh meyakinkan ya. Insyaallah selanjutnya akan kita jelaskan fungsinya lebih khusus lagi, liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin ya. Untuk hari ini insyaallah kita cukupkan 2 ayat ya, agar kita bisa lebih fokus kepada mungkin tanya jawabnya ataupun mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan jika ada pertanyaan yang terkait dengan 2 ayat ini. Wallahu a'lam. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah syukran jazakallah Kiai atas pembahasan kajian kita pada hari ini luar biasa, yang mana di ayat 69 ini kita lebih memahami bagaimana potensi umur kita di usia 60, di usia 40 tahun ini adalah usia yang memang ukuran dalam Al-Quran adalah usia yang panjang. Insyaallah. Baik, para jamaah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Di sini ada pertanyaan Kiai di chat ini. Izin bertanya, Ustadz, dari Bapak Supriyati, apa? Ibu Supriyati, bagaimana jika orang tua sudah tidak mampu secara ekonomi, sementara anaknya hanya 1 orang perempuan dan kondisinya juga terbatas? Apakah berdosa jika si anak tidak dapat memenuhi kebutuhan orang tuanya? Apakah jika ia ada rezeki lebih dia dahulukan untuk keluarganya atau untuk orang tuanya? Demikian Kiai, ada 1 pertanyaan dari Bu Supriyati. Ya, ya memang dalam kondisi seperti ini insya Allah dimaklumi ya bagi anak yang seharusnya bisa sudah menolong orang tuanya namun kondisinya terbatas ya. Ya sebetulnya ada rukhsah memang ya. Tapi di balik rukhsah ini ya seharusnya seorang suami juga bisa mengkiatinya ya, atau memikirkannya ya. Jadi suami yang baik, yang soleh harus berpikir juga bagaimana mempersiapkan istrinya bisa tetap memberi atau istrinya tetap bisa menunjukkan rasa baktinya kepada ya, orang tuanya ya.
Jadi seorang suami tidak boleh juga ya secara utuh ya, saya tidak akan membantu istri saya agar nolong orang tuanya ya, kecuali rezeki saya udah ratusan juta, udah miliaran dan seterusnya ya. Ya, itu belum tentu ya, karena ya semangat membantu itu ada juga semangat keimanan ya, ada semangat pengorbanan ya, sehingga ya sebutlah sudah dipastikan seorang suami katakan gajinya 1 juta, anak 3, ya memang nggak bakal cukup kalau ngikutin, kalau mengharuskan cukup ya. Tapi kalau dia punya keimanan, punya sebuah keyakinan, punya pengorbanan ya, ya walaupun ini cuma 1 juta, saya potong 100.000. Ini 100.000 untuk istri saya agar istri saya bisa menunjukkan birrul walidainnya kepada orang tuanya. Ya. Saya yakin orang tua yang menghargai kebaikan anaknya ya, ya tidak akan menghitung-hitung jumlah ya, tapi akan menghargai perhatiannya ya. Ya kecuali jika orang tua itu nggak soleh ya. Ya. Jadi hal ini kembali kepada hadis ta'amul itsnaini kafis tsalatsah ya. Hendaklah orang beriman itu di dalam membantu orang lain harus dengan semangat optimis ya. Ya, ya. Hanya untuk berdua ya, tapi karena semangat menolong orang lain nggak apa-apa bertiga ya. Ya, ini merupakan investasi kehidupan akhirat yang luar biasa, selain insya Allah ya, cepat atau lambat akan menghasilkan keberkahan ya, harta yang dimiliki ya. Ya, jadi di satu sisi memang sudah dimaklumi ya, ya, tapi di sisi lain ya, ya harus tetap ada ya semangat berusaha lebih kuat lagi ya, tidak menyerah oleh keadaan ya. Bahkan tidak mustahil sesekali ya, ya apalagi bisa sering, nggak apa-apa ya, kami agak mengalami kekurangan atau kesulitan, yang penting kami bisa punya kesempatan untuk birrul walidain ya. Jadi istilahnya ithar ya, lebih mengutamakan orang lain ya. Walaupun orang lain yang dimaksud adalah orang tua sendiri ya. Ya, sehingga orang tua mengira rezekinya berlebih ya. Padahal bukan berlebih, tapi karena semangat ithar ya. Ya, dia merasa ya, ya sekurang-kurang rezeki dirinya dengan usia yang masih muda, insya Allah ya masih diberi kekuatan. Tapi usia orang tua yang sudah sepuh ya, ya yang sudah terbatas ya, maka lebih baik untuk dibantu ataupun diutamakan dalam pemberiannya ya. Ya, walaupun biasanya orang tua tetap ya ridha dan mendoakan anaknya agar rezekinya diluaskan ya. Bisa juga orang tuanya yang ithar ya, nggak apa-apalah diri saya kekurangan ini kurangan itu, yang penting anak-anak saya, cucu-cucu saya kecukupan ya. Namun juga anak yang soleh juga tidak memanfaatkan peluang ini. Wah, orang tua saya atau mertua saya orangnya ini kok, orangnya tafahum istilahnya, orangnya mudah memaklumi kita, ya sudah nanti aja, enggak juga begitu. Karena memang di dalam prinsip melaksanakan nilai-nilai keislaman adalah ada prinsip wa ta'awanu ya, saling menolong ya, saling berlomba-lomba siapa yang duluan ya. Siapa yang mau lebih mengalah untuk orang lain, terlebih kalau orang lain itu adalah ya keluarga sendiri ya, yang nomor satunya adalah orang tua ya. Begitu insyaallah, wallahu a'lam ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi Kiai ada bertanya ini, bagaimana jika seseorang pada usia di atas 40 tahun tapi masih gemar melakukan maksiat?
Apakah artinya makin susah untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana gitu Kiai? Dari Bu Yuli. Ya, Kiai, demikian pertanyaan yang kedua. Mohon mungkin penjelasannya. Iya, ya. Sebetulnya kita ya pertama yang harus ya. Jadi tetap harus optimis ya, tetap harus optimis ya. Bahwa Allah insya Allah tetap menolongnya untuk mendapat hidayah ya. Tidak pesimis ya. Oleh karena itu dia harus bisa berusaha ya mencari ya, peluang-peluang hidayah ya. Apa mungkin saya umur 40 tapi masih jelek begini, mungkin pergaulan saya ya. Mungkin ilmu saya ya. Mungkin doa saya yang kurang ya. Dievaluasi aja ya. Yang penting selama Allah melihat hati hambanya itu berusaha, punya keinginan yang baik, insya Allah ya, pada akhirnya hidayah itu akan tetap datang ya, walaupun mungkin terlambat dan lain sebagainya ya. Terlebih ilmu yang kita pelajari hari ini ya, seharusnya bisa memberi satu wawasan kepada umat ya, bahwa orang bisa masuk usia 40 apalagi lebih dari itu ya, sesungguhnya sebuah kondisi yang yang spesial ya, yang harus dihargai dengan sebaik-baiknya insya Allah. Baik, para jamaah, Bapak Ibu, mungkin ada lagi bertanya? Kita langsung ditutup saja. Yang bertanya, mau bertanya langsung dengan Gurunda? Tidak ada, baik. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini ditutup di ayat ke-69. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, sehingga umur panjang kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita, anak kita, cucu kita, dan semua keluarga besar kita. Bunda, mungkin langsung ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka khairal a'mali khawatimaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al khaira a'marina fi ta'atika ya rabbi ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai, hari ini alhamdulillah luar biasa kita mendapatkan banyak ilmu kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Haji. Amanillah. Ya, mohon pamit semuanya ya. Ya Ustaz, Amanillah Kiai. Alhamdulillah Gurunda. Assalamualaikum. Kalau Ustaz, mau izin pamit.